Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas 4D dengan NIM 2104085 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara penggunaan aplikasi Siperdaku. Jadi, ketika Siperdaku ini dibuka, maka tampilan pertama kali atau halaman awalnya itu seperti ini. Setelah halaman pertama tadi terlewat, maka akan muncul halaman utama, yaitu judul, yaitu Mari Belajar Siperdaku, Sistem Peredaran Darahku. Dan di sini juga ada identitas atau mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam, dan juga kelas 5, yakni diperuntukkan untuk kelas 5. Di sini juga terdapat tombol untuk mengaktifkan suara atau memberhentikan suara. Seperti itu. Lalu di sini ada tombol play. Ketika tombol play ini diklik, maka akan langsung ke halaman pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai identitas aplikasi, yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung motivasi belajar siswa kelas 5 pada materi sistem peredaran darah manusia. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat membantu siswa belajar, di antaranya ada fitur pendahuluan, materi, kuis, profil, dan referensi. Pada fitur pendahuluan berisikan kata pengantar, lalu juga ada KI dan KD yang tertera yang berisikan kata pengantar, lalu terdapat KI dan KD. Pada bagian materi, siswa dapat mempelajari materi sistem peredaran darah manusia. Lalu terdapat juga fitur kuis yang berbasis game yang dapat membantu siswa agar tidak jenuh belajar sistem peredaran darah dan juga guna mengetahui pemahaman siswa setelah diberikan materi. Lalu ada profil yang berisikan identitas pembuat aplikasi, dan yang terakhir ada bagian referensi di mana sumber atau materi yang digunakan serta elemen-elemen yang dipakai oleh pembuat aplikasi. Next, di sini terdapat menu-menu, yaitu ada 5 menu. Yang pertama kompetensi, materi, kuis, profil, dan referensi. Ketika diklik yang potensi, maka akan muncul KD, tema, dan juga indikator. Di sini menggunakan KD 3.4, di mana menjelaskan organ peredaran darah manusia dan fungsinya, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tema 5, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, di sini juga siswa diharapkan agar dapat mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia, juga dapat membandingkan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia. Lalu setelah itu, maka jika mengklik menu materi, setiap hari Rani pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda karena jarak dari rumah Rani ke sekolah tidak jauh. Sepeda merupakan kegiatan olahraga. Rani mengayuh sepedanya dengan santai. Rani hanya membutuhkan 20 menit untuk sampai ke sekolah. Rani sangat peduli dengan kesehatan tubuh dan bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranan. Setiap hari Rani pergi ke sekolah dengan menggunakan darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa itu peredaran darah dan apa saja organ peredaran darah manusia, serta apa fungsi organ peredaran darah manusia? Yuk kita belajar sama-sama di Siperdaku. Lalu setelah ada cerita yang dihubungkan dengan materi, yaitu mengenai sistem peredaran darah, maka siswa diarahkan untuk ke halaman selanjutnya, di mana pada halaman selanjutnya ada 3 submateri, yaitu mengenai organ peredaran darah, macam-macam peredaran darah, dan juga kelainan peredaran darah, serta cara memelihara peredaran darah. Ketika diklik menu organ peredaran darah, maka terdapat teks yang mendukung dan juga menjelaskan organ peredaran darah itu. Maka
ketika diklik akan ada organ peredaran darah, yaitu ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga paru-paru. Tidak sampai di situ saja, maka di sini juga disediakan menu macam-macam peredaran darah. Ada peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Pada submateri ini diharapkan siswa dapat memahami perbedaan peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Ketika diklik, maka akan ada teks lagi dan juga ada video animasi supaya siswa lebih paham lagi bagaimana siklus peredaran darah kecil. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Pilih kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, menumpah darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali. Pada halaman ini, siswa dapat melihat dan menonton bagaimana proses peredaran darah kecil. Di sini juga terdapat aturan untuk mengaktifkan suara dan menonaktifkan suara. Lalu ketika diklik selanjutnya, maka selanjutnya yaitu belajar mengenai peredaran darah besar. Darah mengalir dari bilik kiri atau Pada materi ini dijelaskan mengenai proses peredaran darah besar. Dan siswa juga seperti tadi dapat melihat dan menonton bagaimana proses peredaran darah besar yang terjadi pada pembuluh darah. Setelah materi mengenai macam-macam peredaran darah selesai, maka siswa akan diarahkan kembali ke menu home, di mana siswa akan memilih materi terakhir, yaitu mengenai kelainan peredaran darah dan bagaimana cara memelihara. Kelainan pada peredaran darah ini ada anemia, ada hipertensi, leukemia, stroke. Lalu setelah peredaran darah manusia sudah disampaikan, maka di sini ada cara memelihara peredaran darah, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, juga rutin minum air putih. Tentu pada setiap materi disampaikan ada teks yang mendukung sehingga siswa dapat membaca. Setelah materi ini sudah tersampaikan, maka siswa akan diarahkan ke menu awal atau menu utama, yaitu yang selanjutnya adalah kuis. Nah, pada kuis ini siswa dapat memilih 2 kuis, yaitu ada pilihan ganda dan juga susun kata. Pada pilihan ganda terdapat soal dan juga pilihan yang siswa dapat pilih yang mana jawaban yang paling betul. Ketika jawabannya salah, maka akan ada suara dan dapat langsung ke halaman selanjutnya. Tapi agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca kembali dan juga memahami soal, maka bisa kembali lagi ke soal yang sebelumnya. Di sini juga terdapat papan skor, di mana siswa dapat melihat jawaban yang siswa jawab itu benar atau salah. Lalu di sini terdapat tombol untuk mengulangi sehingga siswa dapat mengulang kuis pilihan ganda. Lalu kembali lagi ke tampilan awal kuis, siswa dapat kembali lagi memilih kuis yang mana yang akan ia kerjakan gitu. Lalu selanjutnya ada kuis susun kata, di mana terdapat soal serta gambar yang mendukung. Maka siswa dapat menjawab dengan kata atau abjad yang sudah tertera. Setelah kuis selesai, maka pada menu kedua terakhir yaitu ada menu profil, di mana menu profil ini jika diklik akan ada identitas dari pembuat aplikasi ini. Lalu dan yang terakhir ada menu referensi, di mana pembuat aplikasi mengambil materi dari buku guru dan buku siswa, dan juga YouTube SN Afia dan Pak Nur mengenai peredaran darah. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai bagaimana cara menggunakan atau tutorial penggunaan si Perdaku, yaitu sistem peredaran darahku. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.